Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran kinerja pegawai dinas pengelolaan bangunan dan tanah di Kota Surabaya. Kinerja pegawai DBPT dilakukan dengan pengukur kinerja pegawainya menggunakan 3 dimensi yang dikembangkan menjadi beberapa indikator. Hal ini ditunjukkan kepada pegawai PNS dan outsourcing pada bidang pengadaan dan pengamanan serta bidang pemanfaatan aset tanah yang merupakan bidang-bidang yang melaksanakan inventarisasi aset tanah. Kemudian, pegawai diukur kinerjanya dengan individual kompetensi, job behavioral, dan performance achievement. Dari ketiga dimensi kinerja tersebut, kemudian akan didapatkan hasil pengukuran kinerja pegawai DBPT yang dilakukan secara bekerja secara individu atau perseorangan maupun bekerja secara berkelompok. Yang pertama, kompetensi individu pegawai DBPT dalam pelaksanaan inventarisasi aset tanah di Kota Surabaya. Kompetensi individu atau individual kompetensi berhubungan dengan sikap, sifat, dan tindakan pribadi individu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Pada indikator keterampilan kerja didapatkan kesimpulan bahwa kemampuan dan keterampilan yang digunakan bidang pengadaan dan pengamanan seperti ilmu kenotariaan, kemampuan yang berhubungan dengan ilmu pertanahan yang diperlukan dalam pengurusan soal tanah aset, negosiasi dan kemampuan lobby, kemampuan dalam menego secara persuasif kepada seseorang, masyarakat maupun instansi lain untuk kooperatif dalam melaksanakan tugas inventarisasi aset tanah pemerintah, kemampuan dalam mengikuti perkembangan undang-undang, perpres, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan wali kota, dan pedoman lainnya, sebagiannya yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan dan pengamanan aset tanah karena inventarisasi aset berhubungan dengan legal hukum yang mengikat status kepemilikan aset. Kemampuan dan keterampilan khusus yang diperlukan dan digunakan pada bidang pemanfaatan aset dalam pengelola pemanfaatan aset yang berkaitan dengan penginventarisasi aset tanah secara fisik dan administrasi seperti penguasaan alat ukur geomatika, penguasaan aplikasi Google Maps, kemampuan menggambar peta bidang lahan manual, kemampuan menggambar peta bidang lahan dengan aplikasi modern atau AutoSCAD. Hasil kinerja dari penyajian data keterampilan dan kemampuan pegawai DBPT dalam penguasaan IT masih belum maksimal. Terdapat pegawai yang tidak bisa menguasai aplikasi modern dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tupoksi, juklak dan juknis serta instruksi dari atasan. Pada indikator mengetahui tentang jabatan, pegawai DBPT dari hasil pengumpulan data menunjukkan pegawai baik PNS maupun outsourcing secara rata-rata telah memahami tugas dan tanggung jawab pekerjaan, mengetahui pengetahuan peraturan, prosedur, dan keahlian teknis, dan mengikuti perkembangan peraturan dan prosedur teknis yang terbaru. Lalu pada indikator sikap, pegawai DBPT telah menunjukkan sikap dan tindakan yang rata-rata baik. Pegawai DBPT melaksanakan pekerjaan dengan keras, gotong royong, jujur, dan ikhlas. Hal tersebut telah memenuhi rata-rata indikator pencapaian, yaitu kemampuan dalam bertindak dan bersikap terhadap pegawai lainnya. 2. Perilaku kerja pegawai DBPT dalam pelaksanaan inventarisasi aset tanah di Kota Surabaya. Perilaku kerja atau job behavioral merupakan persyaratan dalam melaksanakan pekerja. Dengan dilakukan kerja tertentu, pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan menghasilkan kinerja yang ditetapkan oleh organisasi. Bentuk kooperatif dan kerjasama dilakukan kepada pihak ketiga, pengelola aset tanah, instansi-instansi lainnya yang terlibat inventarisasi aset, dan kerjasama dengan antar pegawai lain yang berbeda bidang pekerjaan di BPPT, serta kepada masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan aset tanah. Pencapaian indikator dari kemampuan kooperatif dan kerjasama yang dilakukan DBPT masih kurang maksimal, yang hal tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman yang terjadi antara DBPT dengan BPN, antara DBPT dengan masyarakat, namun antar masyarakat, baik konflik yang dapat ditangani maupun yang tidak dapat ditangani lagi.
Sehingga disimpulkan pencapaian kooperatif dari kerjasama yang dilaksanakan pegawai DPBT belum baik dalam membangun kinerja. Pegawai DPBT pada bidang pengadaan dan pengamanan serta bidang pemanfaatan aset tanah melakukan tugas yang menjadi beban pekerjaannya dengan tanggung jawab. Pencapaian dalam indikator tanggung jawab ini termasuk sudah baik karena pegawai DPBT melakukan pekerjaannya dengan memperhatikan tanggung jawabnya secara individu dan juga tanggung jawab terhadap bidang pekerjaannya secara berkelompok maupun tim. Dalam pendisiplinan yang diterapkan di DPBT adalah sama dengan yang diterapkan pada instansi pemerintah lainnya, yaitu dengan menggunakan fingerprint sebagai alat pencatat kehadiran secara online dan penggunaan buku kehadiran secara manual. Dari yang didapat pada penyajian data penelitian menunjukkan bahwa pegawai PNS dan outsourcing DPBT telah disiplin dalam kehadiran dan menunjukkan kesiapannya untuk melakukan tugas pekerjaannya. Dalam mencapai indikator inisiatif tersebut, upaya bertindak inisiatif pegawai DPBT dalam melakukan pekerjaannya adalah sebagai berikut. Segera menyelesaikan tugas ketika tugas itu datang ke meja pegawai. Membuat tabel pencapaian di dinding untuk mengingat target pencapaian kerja dan target waktu pekerjaan tersebut harus diselesaikan. Membuat pencatatan double data-data penting mengenai aset untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika terdapat masalah mengenai suatu aset yang ditangani DPBT. Melakukan lobby pada instansi BPN dalam menyelesaikan proses sertifikasi dan menerbitkan surat lebih cepat dari prosedural yang biasanya dilewati masyarakat awam. Kemudian secara vertikal terdapat pimpinan pelaksana bidang atau kepala dan kepala seksi bidang atau kasih bidang. Struktur DPBT termasuk jenis struktur organisasi fungsional. Kepemimpinan DPBT dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan tugas yang ada, tetapi pada struktur DPBT dinilai sangat minim, sehingga kepemimpinan DPBT belum maksimal karena dengan keadaan tersebut akan menyebabkan pemimpin membagi tugas secara berlebihan atau kurang proporsional dalam pegawai bawahnya dalam menjalankan tugas yang dikarenakan minimnya anggota untuk melaksanakan banyak-banyak tugas yang dibebankan. Kemudian pada indikator komunikasi dan interaksi yang dilakukan pakai DPBT yaitu komunikasi kepada masyarakat, instansi lain, dan kepada pegawai lain, baik antar staf maupun kepada atasan. Hasil analisis telah diketahui bahwa komunikasi dan interaksi pegawai DPBT tersebut kurang begitu baik, masih terjadi miscommunication. Yang ketiga, pencapaian kerja pegawai DPBT dalam pelaksanaan inventarisasi aset tanah di Kota Surabaya. Pada pencapaian kerja, indikatornya dibatasi pada produktivitas dan hasil kerja serta kualitas dan kuantitas kerjanya. Maka indikator yang digunakan dalam mengukur pencapaian kerja adalah produktivitas dan hasil kerja DPBT secara kuantitas dan kualitas kerja tersebut berdasarkan data produktivitas dan hasil kinerja pegawai DPBT belum maksimal. Berdasarkan realisasi inventarisasi aset tanah tersebut, DPBT masih jauh dari kata berhasil, yakni masih jauh dari jumlah target yang diharapkan dalam persertifikatan tanah pada tiap-tiap tahunnya, serta lampiran data tanah aset kepemilikan Surabaya hingga 2014 yaitu 6.497 bidang. Sedangkan pada bersertifikat pada 2015 hanya 689 bidang saja. Hal tersebut menunjukkan perlunya ditingkatkan produktivitas dan hasil kerja pegawai DPBT. Pada aspek kuantitas kerja DPBT masih dirasa kurang maksimal. Kemudian pada pengukuran kualitas kerja DPBT, tugas pekerjaan telah dilakukan dengan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi kepuasan masih belum optimal. Dari hasil pengukuran kinerja pegawai yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerjanya belum maksimal. Indikator pengukuran kinerja dari kompetensi individu pegawai dan perilaku kerja di DPBT dapat mempengaruhi pencapaian kerja pegawai. Sehingga dilihat dari pencapaian kerjanya, produktivitas dan hasil kerja secara kualitatif dan kuantitatif belum tercapai secara maksimal. Sekian, terima kasih.